Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalam Mistika. Agus dan Siti sudah menikah hampir 5 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran desa, berdinding anyaman bambu dengan atap genteng yang mulai berlumut. Kehidupan mereka sederhana, bergantung pada penghasilan Agus yang bekerja, serabutan membantu proyek pembangunan jalan atau sawah warga. Meski hidup pas-pasan, Siti selalu berusaha membuat rumah itu hangat. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menanak nasi, menjerang air, dan menyiapkan kopi untuk suaminya. Rutinitas itu menjadi kebiasaan yang membuat Siti merasa masih berguna, meskipun dirinya hanya mengurus rumah. "Mas, ini kopinya, masih panas," ucap Siti setiap pagi, sambil meletakkan cangkir di meja kayu kecil. Agus biasanya duduk sambil merokok sebelum berangkat kerja. Ia tidak banyak bicara, hanya mengangguk atau menghela napas. Bagi Siti, kehadiran suaminya saja sudah cukup. Setiap sore, ia selalu menunggu Agus pulang di depan rumah. Kadang sambil menjemur pakaian, kadang hanya duduk mengipas anak ayam yang berkeliaran. Ketika suaminya muncul di ujung jalan, hati Siti tenang. Ia percaya rumah tangganya sederhana tapi bahagia. Namun belakangan, kebiasaan itu mulai berubah. Agus sering pulang larut malam. Kadang lewat jam 9, kadang malah hampir tengah malam. Setiap kali Siti bertanya, jawabannya selalu sama. "Ada urusan proyek di desa sebelah, Dik. Kerjaannya numpuk," kata Agus sambil membuka baju kerjanya yang penuh debu. Pernah juga ia bilang, "Rapat sama Pak Lurah. Katanya butuh tambahan tenaga untuk proyek jembatan. Aku nggak bisa nolak." Siti menerima alasan itu, tapi perasaan tidak tenang mulai tumbuh. Ia heran, sejak kapan suaminya begitu sibuk. Setiap malam Agus pulang dengan wajah lelah. Tapi tidak seperti lelah bekerja di sawah atau proyek. Kadang aroma tubuhnya berbeda, bukan keringat biasa, melainkan wangi sabun mahal yang asing bagi Siti. Ia sempat ragu menyampaikannya, takut dianggap curiga berlebihan. Suatu malam ketika Agus baru pulang hampir tengah malam, Siti memberanikan diri. "Mas, apa benar tiap malam ada rapat di desa sebelah? Kok pulangnya selalu larut?" Agus menatap istrinya sekilas lalu menyalakan rokok. "Kamu jangan banyak tanya, Dik. Namanya kerja, ya begini. Kalau aku nggak ikut, orang lain yang dapat kesempatan. Tapi aku khawatir, Mas. Rasanya aneh saja. Biasanya kan jarang sampai malam sekali." Agus menghela napas keras lalu berkata ketus, "Kalau kamu nggak percaya, terserah. Aku capek, jangan ditanya terus." Siti terdiam. Ia merasa bersalah sudah bertanya, tapi kecurigaan itu tetap ada. Ia ingin percaya pada suaminya, tapi sikap Agus yang dingin membuatnya semakin ragu. Hari-hari berikutnya, kebiasaan Agus tidak berubah. Siti menunggu setiap malam, tapi yang datang hanya suara jangkrik dan anjing desa yang menggonggong. Kadang ia tertidur di kursi bambu, lalu terbangun ketika motor bebek Agus baru masuk halaman. Setiap kali ia bertanya, jawaban Agus tetap sama. Proyek, rapat, atau urusan kerja. Siti mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dompet Agus sering berisi uang lebih banyak dari biasanya. Padahal, gaji dari proyek desa tidak mungkin sebesar itu. Ia juga sering melihat bungkus rokok mahal di saku celana suaminya. Padahal Agus biasanya hanya merokok kretek murah. Semua tanda itu membuat Siti semakin resah. Suatu sore Siti berkunjung ke rumah tetangganya, Buminah. Mereka berbincang sambil menjemur padi. "Suamimu sekarang sering pulang malam, ya Sit?" tanya Buminah dengan nada penasaran. Siti tersenyum hambar. "Iya, Bu, katanya kerjaan proyek." Buminah mengangguk, tapi matanya terlihat ragu. "Semoga saja benar begitu. Kadang laki-laki kalau sudah sering keluar malam kita harus hati-hati." "Sit," ucapan itu membuat hati Siti semakin gelisah.
Ia tidak ingin mendengar gosip, tapi kata-kata orang lain menambah beban pikirannya. Ia mencoba mengusir prasangka, meyakinkan dirinya bahwa suaminya hanya sibuk mencari nafkah. Namun dalam hati ada rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu, Agus benar-benar tidak menuju proyek ketika malam tiba. Setelah pamit dari rumah, motor bebeknya berbelok ke arah lain, menuju rumah Bu Ratna. Rumah itu berdiri megah, dengan pagar tinggi, jauh berbeda dengan rumah-rumah warga desa. Bu Ratna adalah janda kaya yang ditinggal mati suaminya, seorang pengusaha. Harta warisan membuatnya hidup berkecukupan. Agus merasa nyaman berada di sana. Ia bisa duduk di sofa empuk, menonton televisi besar, merokok-rokok mahal, dan tentu saja mendapatkan perhatian penuh dari Bu Ratna. Bu Ratna sering menggoda Agus dengan kata-kata manis. "Kamu kalau sama saya kelihatan gagah. Gus, nggak kayak di rumahmu yang serba susah," katanya sambil menyodorkan amplop berisi uang. Agus tersenyum kecut tapi matanya berbinar. "Saya bingung, Bu. Kalau sampai istri saya tahu, repot juga." "Ngapain bingung? Laki-laki itu bertindak. Kalau kamu berani, semua yang saya punya bisa jadi milikmu. Tapi saya nggak mau ada duri di hidup saya. Istrimu itu durinya. Cabut duri itu, baru kita tenang." Kata-kata itu seperti racun yang perlahan meresap ke kepala Agus. Ia tidak langsung menjawab, tapi setiap kali pulang ke rumah dan melihat Siti, rasa muaknya semakin besar. Siti yang dulu tampak setia kini hanya jadi beban di matanya. Siti mulai merasakan jarak yang semakin lebar. Agus jarang mengajaknya bicara. Saat makan malam pun hanya sepatah dua patah kata. Kadang ia lebih memilih keluar lagi setelah makan. Siti hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin jauh, tanpa tahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Malam-malam menjadi semakin panjang bagi Siti. Ia sering berbaring sendirian, menunggu suami yang tidak kunjung datang. Suara motor yang lewat di jalan desa selalu membuatnya berharap. Tapi ternyata bukan suaminya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar rumah tangganya baik-baik saja. Satu malam Siti kembali mencoba bicara. "Mas, kalau memang ada masalah, tolong cerita. Aku istrimu, aku bisa dengarkan." Agus menoleh sebentar lalu berkata dingin, "Kamu nggak akan ngerti, jangan ikut campur, sudah tidur saja." Ucapan itu menusuk hati Siti. Ia terdiam, matanya panas menahan tangis. Ia merasa suaminya semakin jauh, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin dingin. Agus jarang menyentuh Siti, bahkan jarang menatap matanya. Siti mencoba menghibur diri dengan mengurus rumah, tapi kesedihan itu tidak bisa hilang. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi tidak tahu apa. Suatu sore ketika Agus bersiap berangkat lagi, Siti memberanikan diri untuk terakhir kalinya. "Mas, aku mohon, jangan selalu pergi malam. Aku takut sendirian. Kalau memang pekerjaan, bisa kan siang saja?" Agus mengancingkan bajunya tanpa menoleh. "Jangan atur aku, Dik. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Setelah itu Agus pergi dengan motor bebeknya, meninggalkan Siti yang berdiri di depan rumah dengan wajah kosong. Lampu minyak di ruang tamu berkelip tertiup angin, membuat bayangan dinding anyaman, bambu bergerak pelan. Siti masih menatap jalan gelap di depan rumah, seolah berharap suara motor suaminya kembali terdengar. Namun malam hanya menyisakan bunyi jangkrik dan gonggongan anjing jauh di ujung desa. Hatinya penuh cemas, tapi tak ada jawaban yang bisa menenangkan. Sementara itu, motor bebek Agus melaju kencang meninggalkan desa kecil itu. Jalanan tanah yang basah oleh embun malam berkilau tipis di bawah sinar bulan. Agus tidak menoleh ke belakang. Pikirannya hanya tertuju pada rumah dengan pagar tinggi yang berdiri di tengah desa, rumah Bu Ratna. Begitu sampai, ia langsung menepikan motor, mendorong pintu pagar besi yang sedikit berderit, lalu masuk ke halaman yang luas. Bu Ratna sudah menunggunya di teras. Malam itu ia mengenakan daster sutra berwarna terang. Rambutnya tergerai rapi.
Wajahnya dipoles tipis dengan bedak. Dari cara berdirinya saja terlihat kalau ia bukan perempuan biasa di desa. Senyumnya menyambut Agus. Lalu tangannya memberi isyarat, "Masuk, akhirnya datang juga, Gus." "Saya kira kamu lupa," kata Bu Ratna. Agus tersenyum singkat. "Saya tadi agak telat, Bu. Siti tadi nanya-nanya lagi." Bu Ratna tertawa kecil sambil melangkah ke ruang tamu. "Sudahlah, biarkan saja dia. Kamu sekarang sama saya. Duduk, biar saya ambilkan minum." Agus masuk dan langsung disambut aroma harum dari ruang tamu. Sofa empuk menyambut tubuhnya. Di meja sudah tersedia buah, kue, dan rokok mahal. Ia mengambil sebatang, menyalakannya, lalu menghirup dalam-dalam. Rasa tembakau yang halus berbeda jauh dengan rokok murah yang biasa ia hisap di rumah. Tak lama Bu Ratna kembali dengan 2 gelas minuman dingin. Ia duduk di sebelah Agus, cukup, dekat hingga membuat Agus merasa hangat. "Kamu makin kurus, Gus. Jangan terlalu capek kerja. Biar saya yang jaga kamu," ucapnya sambil menatap dalam. Agus hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ia tahu rumah ini menawarkan kenyamanan yang tidak pernah ia dapatkan dari rumah bambunya sendiri. Televisi besar di sudut ruangan menyala, menampilkan sinetron malam. Lampunya terang, dindingnya kokoh, dan semua perabotan mengkilap. Semuanya kontras dengan rumahnya sendiri yang hanya berisi perabotan sederhana. Mereka berbincang lama, hingga akhirnya Bu Ratna membuka topik yang membuat Agus gelisah. "Kamu masih bersama istrimu itu. Kenapa enggak kamu tinggalkan saja? Apa enaknya hidup susah terus?" Agus terdiam, mencoba mencari alasan. "Saya masih bingung, Bu. Bagaimana nanti kalau orang-orang desa tahu? Pasti ribut." Bu Ratna mendengus. "Laki-laki itu jangan bingung. Laki-laki harus bertindak. Kamu itu bisa jadi apa saja di desa ini kalau bersama saya. Saya punya uang, punya nama. Tapi saya nggak mau ada duri di hidup saya. Istrimu itu durinya, Gus. Cabut duri itu." Kata-kata itu membuat Agus menunduk. Kalimat cabut duri berulang di kepalanya. Ia tahu maksudnya jelas. Tapi di satu sisi wajah Siti yang selalu setia menunggunya masih muncul di pikirannya. Ada pertarungan batin yang tidak bisa ia hilangkan. "Bu, Siti itu sudah lama ikut saya. Dia memang nggak bisa banyak membantu, tapi dia baik," kata Agus pelan. Bu Ratna menatapnya tajam. "Kebaikan nggak bisa bikin kamu kenyang. Kebaikan nggak bisa bikin kamu dihormati orang. Kamu mau terus miskin, mau terus dilihat sebelah mata?" Agus tidak menjawab. Ia merokok dalam-dalam berusaha menenangkan pikirannya. Namun setiap kali matanya menatap sekeliling rumah mewah itu, pikirannya goyah. Perasaan nyaman menutupi keraguan yang seharusnya ia jaga. Waktu bergulir, malam semakin larut. Agus semakin betah di rumah itu. Ia merasa seperti orang lain, bukan lagi lelaki desa miskin. Uang dalam amplop yang diberikan Bu Ratna menambah keyakinannya bahwa ia bisa hidup lebih baik. Namun setiap kali menerima, ia juga merasakan beban yang menekan dadanya. Ketika hendak pulang, Bu Ratna kembali mengingatkan, "Ingat Gus, saya nggak mau terus-terusan berbagi. Kamu harus pilih, saya atau dia. Dan saya nggak mau ada penundaan." Lagi Agus hanya mengangguk tanpa kata. Ia keluar rumah dengan langkah berat, lalu mengendarai motor menembus malam. Jalanan kembali sepi, hanya suara mesin motor yang menemani pikirannya yang kacau. Sementara itu, di rumahnya Siti masih terjaga. Lampu minyak hampir padam, matanya sembab karena terlalu lama menahan tangis. Ia mencoba tidur, tapi setiap kali menutup mata, wajah Agus terbayang. Ia bertanya-tanya kenapa suaminya berubah sejauh itu. Hatinya semakin tidak tenang, tapi ia tidak berani menuduh. Baginya, kesabaran adalah satu-satunya jalan. Keesokan harinya, kehidupan berjalan seperti biasa. Agus berpura-pura sibuk dengan pekerjaan. Ia pulang siang, lalu tidur sore dan malamnya kembali pamit. Siti hanya bisa menatap dengan wajah pasrah. Ia ingin protes tapi takut membuat suasana semakin buruk.
Dalam hati Siti berdoa agar suaminya kembali seperti dulu. Ia ingin rumah tangganya tetap utuh. Namun setiap malam Agus semakin jauh dari rumah. Dan setiap malam Bu Ratna semakin menekan dengan kata-katanya. Di ruang tamu rumah mewah itu, percakapan mereka berulang dengan pola yang sama. "Kamu nggak bosan hidup miskin terus?" tanya Bu Ratna. Agus menjawab pelan, "Saya cuma takut, Bu. Kalau nanti orang-orang tahu saya bisa dipermalukan." Bu Ratna tertawa sinis. "Dipermalukan lebih baik daripada terus melarat. Kamu pikir tetangga-tetangga itu peduli? Tidak ada yang peduli. Mereka hanya menertawakan kamu di belakang. Kalau bersama saya, kamu akan dihormati. Kamu akan punya kuasa." Agus terdiam. Kata-kata itu menusuk batinnya. Ia mulai membandingkan kehidupannya dengan Siti yang serba sederhana, dengan janji-janji manis Bu Ratna yang penuh harta. Malam demi malam, Agus semakin jarang mengingat rumahnya. Ia lebih suka duduk di sofa empuk sambil merokok rokok mahal. Ia terbiasa menerima uang dari Bu Ratna, terbiasa dengan makanan enak yang selalu tersedia. Perubahan itu membuat hatinya semakin keras terhadap Siti. Setiap kali pulang, ia hanya melihat istrinya sebagai penghalang, bukan lagi pasangan hidup. Namun setiap kali hendak tidur, ada rasa gelisah yang muncul. Bayangan wajah Siti saat menunggu di depan rumah terus menghantui pikirannya. Agus mencoba mengusirnya, tapi semakin ia menolak, semakin kuat bayangan itu muncul. Ia tidak tahu kenapa wajah sederhana itu masih menempel, padahal hatinya sudah condong pada kenyamanan rumah Bu Ratna. Suatu malam, ketika ia hendak pamit lagi, Siti mencoba bicara. "Mas, kalau ada yang membuatmu berubah, tolong katakan. Aku ingin tahu apa salahku." Agus menoleh sebentar lalu berkata singkat, "Kamu nggak salah, tapi jangan ganggu aku lagi." Setelah itu, ia pergi dengan motor bebeknya tanpa menoleh. Siti hanya bisa berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya yang semakin jauh. Air matanya jatuh, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Di rumah Bu Ratna, Agus kembali disambut hangat. Namun kali ini, kata-kata Bu Ratna terdengar lebih tajam. "Kamu jangan buang waktu, Gus. Kalau kamu masih ragu, berarti kamu memang nggak pantas hidup senang. Saya bisa cari orang lain yang lebih berani." Agus langsung panik. "Jangan begitu, Bu. Saya nggak mau kehilangan ini. Kalau begitu buktikan. Jangan cuma janji." Agus terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya sesak. Ia ingin meyakinkan Bu Ratna, tapi di sisi lain ada perasaan bersalah yang terus menghantui. Malam itu ia pulang dengan kepala berat, membawa amplop tebal di saku celana, tapi juga membawa beban yang semakin besar. Siti masih menunggunya, duduk di kursi bambu depan rumah. Senyum hambar yang ia tunjukkan malam itu hanya bertahan sebentar, lalu lenyap di telan gelap. Udara malam dingin menusuk, membuat tubuhnya menggigil. Namun ia tetap menatap suaminya yang masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata. Dalam hati Siti berusaha menenangkan diri. Ia mencoba percaya meski perasaan hampa semakin menekan. Di dalam rumah, Agus langsung merebahkan diri di tikar tipis tanpa menoleh pada istrinya. Saku celananya masih berisi amplop tebal pemberian Bu Ratna. Tangan kirinya memegang bungkus rokok mahal yang tadi diselipkan di meja rumah mewah itu. Bau harum sabun mahal masih melekat di tubuhnya. Semua itu membuat kontras yang tajam dengan ruangan sederhana ini. Siti perlahan masuk, menutup pintu bambu, lalu duduk di sampingnya. "Mas, kamu sudah makan? Aku tadi masak sayur lodeh. Kalau lapar tinggal ambil di dapur." Agus hanya mendengus. "Aku sudah kenyang, nggak usah repot." Jawaban singkat itu menampar perasaan Siti. Ia menunduk menatap lantai tanah rumah mereka. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya, tapi ia tidak punya keberanian menuduh. Malam itu Agus memejamkan mata, namun pikirannya tidak tenang. Kata-kata Bu Ratna terus berulang di kepalanya. "Cabut duri itu, baru kita tenang."
Setiap kali mengingat wajah Bu Ratna yang penuh keyakinan, hatinya bergetar. Ia membayangkan hidup mewah, uang berlimpah, rokok mahal, dan posisi terhormat di desa. Lalu bayangan itu bertabrakan dengan wajah Siti yang selalu setia menunggu di depan rumah, meski dengan mata lelah. Kenapa aku harus terus hidup begini? Batinnya berontak. Kalau aku bersama Bu Ratna, semua bisa berubah. Kenapa harus terus menanggung istri yang cuma bisa pasrah? Hari-hari berikutnya rasa benci itu tumbuh. Setiap kali melihat Siti menyiapkan kopi, yang ia rasakan bukan lagi terima kasih, melainkan muak. Ia merasa dipenjara oleh wajah istrinya yang sederhana, seolah-olah mengingatkannya pada kemiskinan yang ingin ia tinggalkan. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama, Siti mencoba berbicara lagi. "Mas, kamu sekarang jarang tersenyum. Please, ku ada salah. Kalau ada, bilang saja. Aku ingin memperbaiki." Agus menatapnya dingin. "Kamu nggak salah, tapi kamu nggak bisa bikin hidup kita lebih baik. Kamu cuma bisa diam di rumah, nunggu aku pulang. Aku capek." Siti terdiam, dadanya sesak genis. Ia mencoba menahan tangis, tapi matanya basah. Ia ingin membela diri, tapi kata-kata Agus membuatnya lumpuh. Ia hanya menunduk menatap cangkir kopi yang dingin di meja. Sejak malam itu, Agus semakin yakin. Dalam pikirannya, Siti hanyalah beban. Kata-kata Bu Ratna kembali menguat. Laki-laki itu bertindak, bukan bingung. Siang hari, Agus tetap bekerja, seperti biasa, membantu di sawah atau proyek desa. Namun pikirannya selalu melayang ke malam hari di rumah Bu Ratna. Setiap langkahnya terasa kosong. Ketika orang lain bercanda di sawah, Agus hanya diam. Ia sibuk memikirkan bagaimana cara melepaskan diri dari Siti. Suatu sore, ketika Agus sedang duduk di warung kopi, seorang tetangga menepuk pundaknya. "Gus, istrimu baik sekali. Tiap pagi saya lihat dia menyapu halaman, ngurus ayam, gak pernah ngeluh. Kamu beruntung punya istri begitu." Agus hanya tersenyum tipis, tapi hatinya justru mendidih. Ia merasa kata-kata itu seperti sindiran. Ia tahu Siti setia, tapi kesetiaan itu kini terasa menjengkelkan. Ia ingin bebas, bukan terus-menerus terikat dengan kesederhanaan yang mengekang. Malamnya, ketika kembali ke rumah Bu Ratna, ia kembali mendapat tekanan. "Kamu itu terlalu lembek, Gus. Kalau kamu berani, sudah lama kamu tinggalkan istrimu. Jangan buang waktu saya," kata Bu Ratna sambil menyalakan rokok. Agus menunduk. "Saya masih mikir, Bu. Rasanya berat." "Berat apa?" "Hidup miskin yang berat. Kamu lihat saya, semua yang saya punya bisa jadi milikmu. Tapi saya nggak mau berbagi." "Gimana kamu serius, betul kan?" Kata buktikan membuat Agus semakin gelisah. Ia tidak berani menjawab. Malam itu ia pulang dengan kepala penuh suara yang saling bertabrakan. Setibanya di rumah, Siti sudah tertidur. Wajahnya terlihat tenang meski matanya bengkak karena sering menangis. Agus menatap istrinya lama, tapi yang ia rasakan bukan belas kasihan. Ia justru semakin yakin bahwa kehadiran istrinya adalah penghalang. Hari berganti, namun perasaan itu tidak hilang. Agus mulai sering membayangkan bagaimana hidup tanpa Siti. Ia membayangkan rumah kosong itu digantikan rumah mewah Bu Ratna. Ia membayangkan dirinya duduk di sofa empuk, bukan lagi di tikar lusuh. Imajinasi itu membuatnya sulit tidur. Satu malam, ketika hujan turun deras, Agus terjaga di tikarnya. Siti tidur pulas di sampingnya. Suara hujan di atap membuat suasana makin dingin. Namun pikiran Agus semakin panas. Ia memandangi wajah istrinya yang lelah. Tiba-tiba perasaan jijik muncul. Kalau dia tidak ada, semua lebih mudah. Batinnya berkata. Agus menggeliat gelisah. Ia bangkit, berjalan keluar rumah, lalu duduk di teras sambil menyalakan rokok. Asap rokok naik bercampur dengan udara dingin. Hatinya berperang. Di satu sisi, ia sadar Siti tidak salah apa-apa. Di sisi lain, kata-kata Bu Ratna tentang duri semakin menancap. Ketika kembali masuk, ia masih melihat Siti terlelap. Napas istrinya teratur, wajahnya tenang.
Pemandangan itu justru membuat Agus semakin muak. Ia merasa wajah itu hanya mengingatkan dirinya pada penderitaan, pada kemiskinan, pada hidup yang ia benci. Pagi harinya, Siti kembali menyiapkan kopi. Ia menyodorkan cangkir dengan senyum kecil, meski matanya masih sembab. "Mas, minumlah dulu. Aku bikin agak manis biar kamu semangat." Agus mengambil cangkir tanpa menatap. "Iya." Siti menatapnya sebentar lalu berkata pelan, "Mas, kalau ada yang kamu simpan, tolong jangan buat aku bingung. Aku hanya ingin kamu jujur." Agus menaruh cangkir dengan kasar. "Sudahlah, Dik. Jangan banyak tanya. Aku lagi pusing." Siti terdiam. Dadanya kembali perih. Ia tahu suaminya semakin jauh, tapi ia masih berharap ada jalan kembali. Hari-hari berikutnya, Agus semakin larut dalam pikirannya sendiri. Ia mulai jarang tidur, sering termenung lama di teras. Ia merenung bagaimana caranya menghapus duri itu. Kadang bayangan cangkul di kebun terlintas, kadang bayangan tanah merah di bawah beringin muncul begitu saja. Bayangan itu membuatnya merinding, tapi anehnya juga menenangkan. Suatu malam ketika ia kembali dari rumah Bu Ratna, pikirannya semakin berat. Bu Ratna menutup percakapan dengan kalimat tajam. "Kalau kamu masih ragu, berarti kamu bukan laki-laki. Jangan buang waktu saya, Gus." Agus pulang dengan dada sesak. Ia masuk rumah, melihat Siti sedang duduk di depan tungku. Api kecil memantulkan cahaya di wajahnya yang pucat. Siti menoleh sambil tersenyum tipis. "Mas, aku masak sedikit sayur. Aku tunggu kamu pulang biar bisa makan bareng." Agus menatapnya, tapi senyum itu justru membuat dadanya semakin penuh kebencian. Ia tidak lagi melihat kehangatan, melainkan beban yang harus ia singkirkan. Malam itu, ketika mereka akhirnya berbaring, Siti mencoba mendekat. "Mas, aku kedinginan. Boleh aku dekat sama kamu?" Agus bergeming, memalingkan wajah. "Tidur saja, aku capek." Siti memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasakan jarak yang tidak bisa dijangkau lagi. Agus menatap langit-langit rumah. Kata-kata Bu Ratna kembali bergema, "Cabut duri itu." Dadanya terasa sesak, pikirannya berputar tanpa henti. Di satu sisi ada wajah istrinya yang setia, di sisi lain ada janji kekayaan. Pertarungan batin itu semakin keras, hingga membuat matanya tidak bisa terpejam. Ia bangkit, duduk di tikar, menyalakan rokok. Asap memenuhi ruangan kecil itu. Siti masih terlelap dengan wajah lelah. Agus menatapnya lama, lalu menutup mata sambil menghela napas panjang. Namun semakin ia berusaha menenangkan diri, semakin kuat suara itu terdengar di kepalanya. "Cabut duri, cabut duri." Agus menggenggam rokoknya erat, sampai bara merahnya jatuh ke tanah. Asap tipis mengepul di ruang gelap, menyisakan bau tembakau yang menusuk. Dadanya naik turun cepat, pikirannya semakin buntu. Kata-kata yang berputar di kepalanya membuatnya sulit bernapas. Ia menatap ke arah istrinya yang tertidur pulas. Wajahnya tenang seolah tidak menyimpan curiga apapun. Ketika cahaya redup lampu minyak mengenai wajah itu, perasaan muak muncul lagi. Agus mengusap wajahnya kasar. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena keputusan yang semakin menekan. Ia berdiri perlahan, berjalan ke belakang rumah. Malam terasa sunyi, hanya suara serangga dan angin yang berdesir di antara bambu. Di sudut gelap, sebuah cangkul bersandar pada dinding bambu. Benda itu sudah sering ia gunakan untuk berkebun. Malam ini, ia menatapnya dengan maksud lain. Tangannya meraih gagang kayu itu. Dingin, berat. Agus menelan ludah. Ia diam cukup lama, seolah menunggu suara di kepalanya berhenti. Namun suara itu justru semakin jelas. Cabut duri itu. Agus kembali, masuk ke rumah membawa cangkul. Ia melangkah pelan agar tidak menimbulkan bunyi. Di tikar kapuk tipis, Siti masih tertidur. Wajahnya lelah, tubuhnya meringkuk, napasnya teratur. Sesaat Agus hanya berdiri menatap. Ada bagian kecil dalam dirinya yang ragu, tapi segera ia tepis. Gagang cangkul ia angkat tinggi.
Satu ayunan keras menghantam kepala Siti. Suara berat bercampur retakan terdengar singkat. Darah langsung muncrat membasahi bantal, menodai anyaman bambu di dinding. Siti tidak sempat membuka mata. Tidak ada jeritan panjang, hanya satu helaan napas terakhir. Agus menarik napas dalam-dalam, tubuhnya gemetar. Ia menatap cangkul yang kini berlumuran darah. Ia melangkah mundur, menahan mual. Tapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Dengan terburu-buru, ia mengambil tikar pandan di sudut rumah. Tubuh istrinya ia bungkus dengan kasar, mengikatnya seadanya dengan tali plastik. Darah merembes keluar, menetes di lantai tanah. "Cepat, cepat!" bisiknya pada diri sendiri. Ia menyeret bungkusan itu keluar rumah. Malam terasa semakin sunyi, seolah semua suara lenyap. Motor bebeknya ia dorong pelan. Jasad itu ia naikkan ke jok belakang. Berat membuat motor sedikit miring. Agus menyalakan mesin lalu melaju pelan menembus kegelapan. Jalan desa sepi, hanya suara mesin motor dan derit roda yang menemani. Angin malam menusuk, membawa bau anyir yang makin tajam. Agus terus menatap jalan, sesekali menoleh ke belakang memastikan bungkusan itu masih ada. Dadanya sesak, tangannya dingin. Motor berhenti di dekat rumah kosong di ujung desa. Bangunan tua itu sudah lama tidak dihuni. Jendelanya bolong, atapnya sebagian runtuh. Di belakangnya berdiri pohon beringin besar. Daun-daunnya rimbun, akar-akar gantung menjuntai sampai ke tanah. Tanah di sekitarnya lembab, licin oleh lumut. Agus menyeret bungkusan itu ke bawah pohon. Nafasnya terengah, peluh membasahi tubuhnya meski udara malam dingin. Ia menancapkan cangkul ke tanah, mulai menggali. Tanah basah menempel di kakinya, bau lumpur bercampur darah semakin menusuk. Galiannya dangkal, hanya cukup untuk menutupi tubuh. Dengan kasar ia melempar bungkusan itu ke dalam lubang. Suara berat terdengar ketika tubuh Siti jatuh menimpa tanah. Agus segera menimbunnya dengan tanah yang ia gali. Setiap kali cangkulnya menghantam, dadanya terasa semakin sesak. Tanah menutup wajah yang dulu setia menunggu, menutup semua kenangan yang pernah ada. Saat lubang itu tertutup, Agus menatapnya sebentar. Napasnya tersengal, ia mengusap wajah dengan tangan kotor tanah, lalu melempar cangkul ke semak-semak. Tubuhnya lemas. Ia menyalakan motor, meninggalkan pohon beringin yang kini menyimpan rahasia. Di perjalanan pulang, Agus tidak merasa lega. Justru kepalanya penuh suara. Ia mencoba menenangkan diri dengan keyakinan bahwa besok pagi semua akan selesai. Ia akan membuat cerita baru. Keesokan harinya, ia mulai menjalankan rencananya. Ia datang ke rumah tetangga terdekat. Wajahnya dibuat muram. "Pak, Bu, Siti pergi semalam. Katanya ikut laki-laki orang kota. Bajunya juga dibawa semua." Saya kaget. "Saya bingung," kata Agus sambil menunduk. Warga langsung heboh. "Astagfirullah, masa iya Sid?" kata Bu Minah dengan nada tak percaya. Agus mengangguk. "Saya juga nggak nyangka, dia pergi diam-diam. Saya sudah cari tapi nggak ketemu." Kabar itu cepat menyebar di desa. Orang-orang mulai membicarakan Siti. Ada yang kasihan pada Agus, ada yang mencibir Siti sebagai perempuan tidak tahu diri. Tidak ada yang mencurigai Agus. Cerita yang ia sebarkan dianggap benar. Di rumah, Agus duduk sendirian. Matanya kosong, wajahnya pucat. Meski orang-orang percaya pada ceritanya, hatinya tetap gelisah. Bau tanah basah masih seakan menempel di hidungnya. Tangan dan kakinya masih terasa berat seolah masih menggali. Sore harinya, Bu Minah sempat datang, membawa makanan. "Gus, sabar ya. Mungkin ini sudah jalan Tuhan, kalau istrimu memang begitu, kamu ikhlaskan saja." Agus hanya mengangguk. "Iya Bu, saya coba ikhlas." Setelah Bu Minah pergi, Agus menutup pintu dan duduk di tikar. Ia menatap dinding bambu yang masih bernoda darah. Ia buru-buru menggosoknya dengan kain basah. Tapi bayangan merah itu tidak sepenuhnya hilang. Semakin ia gosok, semakin ia merasa noda itu justru melekat di pikirannya. Malam tiba. Agus berbaring sendiri di tikar. Rumah terasa semakin sepi.
Angin berhembus lewat celah dinding, membawa suara bambu berderit. Matanya terpejam. Tapi setiap kali hampir tidur, ia teringat wajah Siti saat terakhir melihatnya. Wajah itu tenang, tidak tahu apa-apa, lalu hancur dalam sekali ayunan. Ia menggeliat, gelisah. Telinganya seakan mendengar suara pelan, "Mas." Agus membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Ia bangkit menyalakan rokok, mencoba mengusir rasa takut. Namun suara itu kembali terdengar samar, napasnya tercekat. Ia menelan ludah, lalu menutup telinga dengan kedua tangan. "Tidak ada apa-apa," katanya berulang. Tidak ada apa-apa. Namun semakin ia menolak, semakin berat beban di dadanya. Ia berjalan mondar-mandir di ruang sempit. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua sudah selesai, bahwa cerita yang ia buat akan dipercaya. Tetapi bayangan tanah merah di bawah beringin selalu kembali. Agus tidak bisa mengusirnya, meski ia mencoba menghibur diri dengan rokok dan minuman. Malam pertama setelah peristiwa itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Namun pagi datang juga, dan dengan datangnya cahaya matahari, ia mulai menyusun cerita untuk menutupi dosa. Beberapa hari setelah itu, kabar yang ia sebarkan tentang Siti cepat menyebar di desa. Agus mengatakan istrinya kabur bersama laki-laki kota. Ia menambahkan bahwa baju-baju Siti pun sudah tidak ada di lemari. Warga desa mendengarkan dengan ekspresi kaget, lalu mulai membicarakan hal itu di warung kopi, di ladang, bahkan di pos ronda. Nama Siti perlahan berubah dari istri setia menjadi perempuan yang dianggap tidak tahu diri. "Kasihan kamu, Gus. Sudah ditinggal pergi ditipu lagi. Sabar ya," kata seorang tetangga sambil menepuk bahunya. Agus hanya mengangguk. "Iya, Pak, siapa juga kaget. Tapi mau bagaimana lagi?" Di balik wajah muram yang ia tunjukkan, ada rasa lega. Tidak ada yang mencurigainya. Semua percaya pada ceritanya. Ia bebas. Beberapa hari kemudian, Agus benar-benar meninggalkan rumah kecilnya. Ia membawa barang seadanya dan pindah ke rumah Bu Ratna. Warga melihat itu sebagai hal wajar. Mereka mengira Bu Ratna hanya menaruh iba, memberi tempat bagi Agus yang baru ditinggal istrinya. Tidak ada gosip buruk yang beredar. Semua berjalan sesuai rencana. Di rumah Bu Ratna, Agus merasakan hidup baru. Ia duduk di sofa empuk setiap malam, makan makanan enak, merokok-rokok mahal, dan tidur di ranjang besar. Bu Ratna memberinya uang dalam jumlah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keduanya merasa menang. "Lihat Gus," kata Bu Ratna suatu malam sambil menaruh amplop di meja. "Kalau kamu bersama saya, kamu tidak akan kekurangan. Semua yang saya punya bisa jadi milikmu." Agus mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu. Saya janji akan selalu ada di sampingmu." Malam-malam awal di rumah itu penuh dengan ketenangan semu. Mereka menikmati kenyamanan, seakan semua sudah berakhir. Namun rasa damai itu tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah Agus tinggal di sana, sesuatu mulai terasa aneh. Bau tanah basah muncul di ruang tamu. Awalnya samar, hanya tercium sesekali, tapi semakin lama semakin jelas. Bu Ratna sering menutup hidung mengira ada tikus mati. "Gus, kamu cium enggak? Bau apa ini?" tanya Bu Ratna sambil mondar-mandir mencari sumbernya. Agus menghirup udara, wajahnya pucat. Ia mengenali bau itu. Bau tanah bercampur darah, bau yang sama saat ia menggali lubang di bawah beringin. Tapi ia pura-pura tidak tahu. "Mungkin ada kucing mati, Bu. Besok kita suruh orang cari." Bu Ratna tidak puas dengan jawaban itu, tapi ia memilih diam. Malam berikutnya, bau itu semakin kuat. Kali ini muncul di kamar mereka. Bu Ratna muntah-muntah, sementara Agus duduk kaku di ranjang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali menarik napas, ia merasa seolah-olah sedang berdiri di atas tanah basah yang baru digali. Suasana rumah mulai terasa mencekam. Pintu berderit meski tidak ada angin. Lampu beberapa kali berkelip sendiri. Bu Ratna yang biasanya angkuh, kini mulai takut. "Gus,
Ini rumah kenapa? Saya nggak tenang, katanya dengan suara gemetar. Agus mencoba menenangkan. Nggak ada apa-apa Bu, kamu cuman kecapekan. Namun hatinya sendiri tidak tenang. Setiap kali malam tiba, ia teringat kembali pada jasad yang ia kubur dengan tergesa. Ia membayangkan tubuh itu masih di sana, menunggu, tidak rela. Pada suatu malam mereka duduk di ruang tamu. Televisi menyala, tapi suara acara itu kalah oleh bau anyir yang tiba-tiba muncul begitu saja. Bu Ratna menutup mulut dengan sapu tangan, wajahnya pucat. Gus, sumpah, ini bukan bau biasa. Saya nggak tahan. Agus hanya diam, matanya gelisah. Telinganya seolah mendengar suara samar dari luar jendela. Suara lirih, seperti bisikan yang pernah ia dengar sebelumnya. Mas, ia terlonjak. Rokok di tangannya jatuh ke lantai. Bu Ratna menoleh dengan bingung. Kamu kenapa? Agus cepat-cepat memungut rokok itu. Enggak Bu, cuman kaget. Namun dalam hati ia tahu suara itu nyata. Ia mengenali panggilan lirih itu, suara Siti. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin parah. Bau darah muncul bahkan di siang hari. Kadang, ketika Bu Ratna sedang menyiapkan makanan, darah menetes dari atap mengenai piring bersih. Namun ketika diperiksa, atap itu kering. Tidak ada apa-apa. Gus, ini nggak wajar, teriak Bu Ratna panik. Agus hanya bisa terdiam, dadanya berdebar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi. Tapi wajah pucat Bu Ratna menunjukkan bahwa ia juga merasakannya. Malam menjadi waktu yang paling menegangkan. Agus sering terbangun, keringat membasahi tubuh. Ia merasa ada yang meniup telinganya, dingin, berbau tanah. Kadang ia mendengar bisikan pendek. Mas Agus, dingin sekali. Di sini, Agus menutup telinga dengan kedua tangannya, menggeliat ketakutan. Bu Ratna beberapa kali terbangun karena jeritannya. Gus, kamu mimpi buruk lagi. Kenapa kamu selalu gelisah? Agus tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tidak berani bercerita, takut Bu Ratna akan menghubungkan semua ini dengan masa lalu yang ia sembunyikan. Namun Bu Ratna sendiri tidak lagi bisa menyangkal. Wajahnya semakin kuyu, matanya cekung. Ia tidak bisa tidur karena selalu merasa ada yang mengintai. Kadang ia menoleh ke cermin, tapi yang terlihat bukan wajahnya. Sesaat ia melihat sosok pucat dengan rambut berantakan. Tanah menempel di kepalanya. Seketika ia menjerit. Gus, aku lihat dia, aku lihat istrimu. Agus panik mendekatinya. Tenang Bu, jangan bicara sembarangan. Tapi aku lihat dia ada di cermin. Dia menatap aku. Agus membekap mulut Bu Ratna, takut tetangga mendengar. Diam Bu, jangan bilang siapa-siapa. Bu Ratna terisak, tubuhnya gemetar. Ini semua salahmu, Gus. Kalau bukan karena kamu, dia nggak akan datang ke sini. Agus tidak menjawab. Ia hanya duduk, wajahnya pucat, pikirannya kacau. Bau tanah, darah, suara bisikan, semua bercampur jadi satu. Rumah yang dulu memberi kenyamanan kini berubah menjadi tempat penuh teror. Hari berganti, namun keadaan tidak membaik. Justru semakin parah. Mereka berdua menjadi bayangan dari diri mereka sendiri. Makanan tidak lagi terasa enak. Ranjang empuk terasa dingin. Dan setiap sudut rumah seperti menyimpan sesuatu yang menunggu. Malam itu mereka duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Televisi tidak dinyalakan. Keduanya diam, saling menatap dengan mata penuh ketakutan. Tidak ada kata-kata, hanya suara jam dinding yang berdetak keras. Agus menyalakan rokok, tangannya gemetar. Bu Ratna menggenggam ujung dasternya erat. Matanya tidak lepas dari jendela yang tertutup tirai. Mereka sama-sama tahu ada yang salah, tapi tidak ada yang berani mengakuinya. Di luar, angin berembus kencang, membuat daun jambu di halaman bergesekan. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang mondar-mandir, mengelilingi rumah. Bu Ratna menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar. Agus memandang ke arah pintu, jantungnya berdegup kencang. Malam itu udara yang masuk dari celah jendela terasa dingin dan berat. Bau tanah yang tadi samar kini semakin menusuk, seperti berasal dari dalam rumah sendiri.
Beberapa saat mereka hanya diam, saling menatap dengan mata penuh rasa takut. Agus menyalakan rokok, mencoba menenangkan diri. Namun tangannya bergetar, bara rokok jatuh di lantai meninggalkan titik merah kecil di keramik. Bu Ratna tidak tahan, ia bangkit menuju meja rias di sudut kamar. Begitu ia menatap cermin, napasnya tercekat. Wajah yang memantul bukan dirinya. Di balik pantulan kaca tampak wajah pucat dengan luka menganga di kepala. Rambut kusut penuh tanah, menempel. Mata sosok itu menatap tajam, kosong namun penuh dendam. Bu Ratna menjerit keras, tubuhnya mundur hingga menabrak kursi. "Gus, dia di sana, aku lihat dia," teriaknya histeris. Agus buru-buru mendekat, menoleh ke arah cermin. Namun yang ia lihat hanya wajah panik Bu Ratna. "Diam Bu, jangan bikin ribut," katanya dengan suara keras. Bu Ratna menutupi wajah, tubuhnya menggigil. "Itu istrimu, dia ada di cermin, aku nggak bohong." Agus menelan ludah. Suara jeritan, Bu Ratna membuat dadanya semakin berat. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi hawa dingin yang masuk ke paru-parunya justru menambah rasa sesak. Dalam hati, ia tahu Bu Ratna tidak berbohong. Ia sendiri pernah merasakan kehadiran itu, meski tak sejelas yang dilihat Bu Ratna. Malam-malam berikutnya tidak lebih baik. Agus sering terbangun tiba-tiba. Ada sensasi dingin menusuk di telinganya, seperti ada seseorang yang meniup dengan napas lembab bercampur bau tanah. Kadang ia mendengar bisikan lirih, suara yang sangat ia kenal. "Mas Agus." Agus meloncat. Dari tidurnya, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Bu Ratna ikut terbangun, wajahnya pucat. "Kamu dengar, Gus, ada suara perempuan tadi," katanya dengan suara parau. Agus menutup telinga dengan kedua tangannya. "Diam, Bu, itu cuma mimpi." Tapi matanya tidak bisa berbohong. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Hari demi hari tubuh mereka semakin kurus. Wajah Bu Ratna tampak lebih tua, matanya cekung, kulitnya pucat. Agus tidak lebih baik. Rambutnya kusut, wajahnya penuh kantung mata, tubuhnya lemas. Kekayaan yang mereka nikmati tidak lagi memberi rasa senang. Semua makanan terasa hambar, rokok mahal pun tidak bisa menenangkan. Pada suatu malam, Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Televisi menyala, tapi ia tidak memperhatikan. Tiba-tiba bau darah menusuk hidungnya. Ia menoleh ke lantai dan terperanjat. Dari sela keramik, muncul cairan merah yang merembes pelan, menggenang di bawah meja. "Gus, darah, lihat itu!" teriaknya sambil menunjuk. Agus mendekat, matanya membesar. Cairan itu terlihat nyata. Ia panik mengambil kain pel. Tapi ketika kain menyentuh lantai, cairan itu lenyap. Yang tersisa hanya lantai basah tanpa warna. "Tidak ada apa-apa, Bu," kata Agus dengan suara parau. "Kamu cuma salah lihat." Bu Ratna menjerit melempar kain ke lantai. "Jangan bohongi aku, Gus. Aku lihat sendiri. Itu darah. Dia ada di sini." Agus tidak bisa membantah. Tubuhnya bergetar. Peluh dingin menetes dari pelipisnya. Kejadian-kejadian aneh itu semakin sering. Lampu padam sendiri, pintu berderit meski tertutup rapat, cermin memantulkan sosok asing. Dan bisikan lirih selalu terdengar setiap malam. Bu Ratna tidak lagi bisa tidur. Ia duduk semalaman di kursi, matanya terus menatap ke jendela dengan wajah pucat. "Agus, aku nggak tahan, ini rumah berhantu. Kenapa semua ini terjadi?" katanya suatu malam sambil menangis. Agus hanya menunduk. Aku nggak tahu, Bu. Namun hatinya tahu, semua ini tidak datang begitu saja. Semua berasal dari dosa yang ia kubur di bawah beringin. Ketegangan semakin menjadi ketika suatu malam Bu Ratna kembali bercermin. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa semua itu hanya bayangan. Namun begitu ia menatap kaca, wajah Siti kembali muncul, lebih dekat, lebih jelas. Darah menetes dari luka di kepalanya, menodai bibir cermin. Bu Ratna menjerit sekeras-kerasnya hingga suaranya serak. Agus berlari mendekat.
menutup cermin dengan kain. "Cukup, jangan lihat lagi." Bu Ratna terisak, tubuhnya gemetar. "Dia ingin kita mati, Gus. Aku tahu dia ingin kita mati." Agus membeku. Kata-kata itu menusuk telinganya, membuat tubuhnya lemas. Ia duduk di lantai, wajahnya tertutup kedua tangan. "Sudahlah, Bu. Aku juga nggak kuat," katanya dengan suara lirih. Suasana rumah semakin mencekam. Mereka berdua tidak lagi berani tidur sendiri. Lampu dinyalakan di semua ruangan, tapi tetap saja hawa dingin dan bau tanah selalu muncul. Tidak ada yang bisa menyingkirkan itu. Pada suatu malam saat hujan turun deras, keduanya duduk di ruang tamu dengan wajah letih. Tiba-tiba, dari arah kamar terdengar suara berat seperti benda jatuh. Mereka saling menatap dengan wajah pucat. Agus menelan ludah, berdiri perlahan. "Jangan, Gus, jangan ke sana," kata Bu Ratna sambil menggenggam lengannya erat. Agus menoleh, matanya penuh ketakutan. Kalau bukan kita yang lihat, siapa lagi? Langkah kakinya berat. Ia membuka pintu. Kamar perlahan. Lampu menyala terang, tapi di atas ranjang terlihat basah, seolah habis disiram air bercampur tanah. Bau anyir memenuhi ruangan. Agus menutup hidung, wajahnya pucat. Bu Ratna menjerit di belakang. "Dia tidur di situ. Dia ada di ranjang." Agus buru-buru menutup pintu, menguncinya rapat. Ia menyeret Bu Ratna kembali ke ruang tamu. "Jangan lihat lagi. Jangan pernah masuk ke sana." Bu Ratna menangis keras, tubuhnya bergetar. "Aku nggak mau tinggal di sini lagi, Gus. Aku nggak sanggup." Agus tidak menjawab. Ia duduk di kursi dengan wajah kosong. Pikirannya berputar. Tubuhnya lemas. Kekayaan yang dulu ia idamkan kini hanya menjadi neraka. Malam itu terasa panjang. Bu Ratna duduk di kursi dengan wajah pucat, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Agus hanya diam, menunduk, matanya kosong. Rumah besar yang dulu membuat mereka bangga kini hanya memberi rasa mencekam. Setiap sudut terasa dipenuhi, sesuatu yang tak terlihat seolah ada mata yang terus mengawasi. Ketegangan itu membuat Bu Ratna kehilangan kendali. Ia berdiri, menghentakkan kakinya, lalu menatap Agus dengan marah. "Semua ini gara-gara kamu, Gus. Kalau bukan karena kamu, dia nggak akan datang ke sini. Arwah istrimu itu menghantui kita," teriaknya dengan suara bergetar. Agus menoleh pelan, wajahnya letih. "Jangan salahkan aku saja, Bu. Kamu juga yang mendesak aku." Bu Ratna menampar meja dengan keras. "Aku memang mendesak, tapi kamu yang membunuh. Kamu yang kubur dia begitu saja. Sekarang kita dihantui setiap malam. Aku nggak tahan, Gus. Aku bisa gila." Agus tidak membalas. Kata-kata Bu Ratna menusuk telinganya. Dadanya semakin sesak, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu Bu Ratna benar. Namun menanggung kesalahan itu sendirian juga terasa berat. Akhirnya Bu Ratna menangis keras, tubuhnya bergetar. "Cari orang pinter, Gus. Aku nggak peduli siapa. Aku nggak mau mati di rumah ini." Agus terdiam sejenak, lalu mengangguk lemah. "Baik, besok kita cari Kiai Somad." Nama itu terlintas di kepalanya. Kiai Somad adalah tokoh agama yang disegani di desa. Orang sering datang kepadanya untuk meminta doa atau sekadar nasihat. Agus tahu jika ada yang bisa memberi pertolongan hanya beliau. Keesokan harinya, dengan wajah pucat dan tubuh lelah, Agus dan Bu Ratna melangkah ke rumah Kiai Somad. Rumah sederhana itu berdiri di dekat surau kecil, dikelilingi pohon kelapa. Di teras Kiai Somad duduk bersila, menatap mereka dengan mata tenang. Seakan beliau sudah tahu kedatangan mereka tanpa diberi kabar. Agus menunduk, kakinya gemetar. "Kiai, tolong kami. Kami diganggu arwah, rumah kami tidak tenang lagi." Bu Ratna ikut bicara, suaranya serak. "Setiap malam dia muncul, Kiai. Bau tanah, bau darah, suara bisikan. Semua ada. Aku nggak tahan. Tolong hentikan dia." Kiai Somad diam cukup lama. Pandangannya lurus, tajam, tapi tidak marah. Suaranya tenang ketika akhirnya berbicara. "Kalian menyembunyikan dosa besar. Arwah itu gelisah bukan karena ingin mengganggu,
Tapi karena dikubur secara tidak layak, dia menuntut keadilan. Bu Ratna terperanjat, wajahnya pucat. Agus menunduk semakin dalam, jantungnya berdetak kencang. Mereka tidak pernah menceritakan detail apapun, tapi Kiai Somad seakan sudah tahu semuanya. Jasad itu tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Kalian membiarkan dia terkubur dalam keadaan hina. Tidak ada doa, tidak ada penghormatan terakhir. Arwah seperti itu tidak akan tenang. Lanjut Kiai Somad. Agus menggigit bibir, suaranya bergetar. Apa masih bisa diperbaiki, Kiai? Kiai Somad menghela napas panjang. Dosa kalian tidak bisa dicuci dengan air, tapi aku bisa menahan agar gangguannya tidak semakin parah. Ia masuk ke dalam rumah, lalu keluar lagi dengan sebuah botol kaca berisi air. Dari gentong wudhu, ia sudah membaca doa panjang, meniupkan ayat-ayat yang membuat suasana terasa berat namun teduh. Ini air doa, siramkan di setiap sudut rumahmu. Ini pagar gaib, arwah itu tidak akan bisa masuk sementara. Tapi ingat, ini hanya menahan, tidak menghapus. Kalian harus siap dengan akibat dari perbuatan kalian. Agus menerima botol itu dengan tangan bergetar. Terima kasih, Kiai. Bu Ratna mendekat, matanya penuh ketakutan. Kiai, apa benar kami bisa selamat? Kiai Somad menatapnya lekat. Keselamatan bukan datang dari botol ini. Kalian harus mengakui dosa, menanggung balasannya. Aku hanya bisa membantu sebatas doa. Bu Ratna terdiam, bibirnya bergetar. Ia menunduk, lalu menarik napas dalam-dalam. Agus dan Bu Ratna pamit. Mereka berjalan pulang dengan langkah berat. Botol air itu terasa seperti beban yang tak kasat mata. Wajah mereka pucat, tapi ada sedikit harapan bahwa rumah bisa tenang, meski hanya sementara. Sesampainya di rumah, mereka langsung melakukan seperti yang diperintahkan. Agus menyiramkan air doa di setiap sudut. Di kamar, di ruang tamu, di dapur, bahkan di halaman belakang. Bu Ratna mengikuti dengan wajah tegang, menggenggam ujung dasternya erat. Setelah selesai, rumah terasa sedikit berbeda. Udara yang tadi berat seolah lebih ringan. Bu Ratna duduk di sofa, menghela napas lega. Mungkin ini berhasil, Gus. Aku tidak mencium bau apa-apa. Agus mengangguk, tapi wajahnya tetap tegang. Semoga saja malam tiba. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka bisa duduk dengan lebih tenang. Televisi menyala. Lampu tidak lagi berkelip. Bu Ratna bahkan bisa memejamkan mata di sofa, meski masih waspada. Namun di dalam hati Agus kegelisahan tidak hilang. Ia menatap dinding rumah yang disiram air doa, membayangkan tanah merah yang ia timbun dengan cangkul. Air itu memang membuat rumah terasa berbeda, tapi pikirannya tetap dihantui wajah Siti. Ketika malam semakin larut, Agus berbaring di ranjang. Bu Ratna tidur di sampingnya. Napasnya teratur meski tidak sepenuhnya tenang. Agus memejamkan mata, tapi suara-suara itu tetap ada. Bukan suara keras, melainkan bisikan halus di dalam kepalanya. Mas Agus, kenapa aku di sini? Agus membuka mata, dadanya berdebar. Ia menoleh ke arah Bu Ratna, memastikan perempuan itu masih tidur. Lalu ia menutup wajah dengan tangan, mencoba menenangkan diri. Air doa memang memberi pagar gaib. Rumah terasa lebih tenang, tidak ada bisikan, tidak ada bau tanah basah. Bu Ratna bisa duduk di sofa tanpa menangis. Sementara Agus mencoba tidur meski matanya masih sulit terpejam. Untuk sesaat, mereka merasa selamat. Namun rasa lega itu hanya bertahan di permukaan. Di dalam hati, kegelisahan tetap menekan, seperti bara yang tertutup abu. Malam itu mereka mengikuti persis apa yang diperintahkan Kiai Somad. Setiap sudut rumah sudah disiram air dari botol. Bahkan Bu Ratna sampai menyiram ulang kamar tidur 2 kali. Takut ada bagian yang terlewat. Agus menyalakan semua lampu, mencoba mengusir kegelapan. Aku merasa lebih tenang, Gus, kata Bu Ratna sambil menghela napas panjang. Agus menatapnya sekilas. Semoga ini cukup, Bu.
Aku juga nggak mau lagi dengar suara itu. Mereka duduk bersebelahan. Televisi menyala pelan. Suara dari layar menutupi hening yang selama ini menakutkan. Untuk pertama kali setelah berhari-hari, mereka bisa bicara tanpa disela rasa panik. Namun keduanya masih waspada. Setiap bunyi kecil membuat mereka saling menoleh. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Hujan turun rintik-rintik di luar, angin berembus pelan. Semua tampak normal sampai tiba-tiba suara letupan terdengar dari kamar depan. Lampu di sana padam, Bu Ratna terlonjak. "Gus, kenapa lampu mati?" Agus berdiri menatap sekeliling. "Mungkin korslet, aku lihat dulu." Namun sebelum ia sempat melangkah, semua lampu di rumah meledak bersamaan. Suara pecahan kaca berhamburan. Kilatan cahaya memenuhi ruangan. Dalam sekejap rumah tenggelam dalam gelap total. Bu Ratna menjerit, berlari memeluk Agus. "Gus, aku takut." Petir menyambar dari luar jendela, kilatnya menerangi ruang tamu sekejap. Dalam cahaya putih itu, mereka melihat sosok berdiri di tengah ruangan. Sosok perempuan dengan tubuh penuh tanah. Darah mengalir dari kepala yang retak. Rambut kusut menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong namun menatap tajam ke arah mereka. Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar hebat. "Astagfirullah, dia ada di sini." Agus mundur beberapa langkah, punggungnya menempel ke dinding. Napasnya terengah. Ia menatap lantai, tempat air doa yang mereka siram menggenang tipis. Cairan itu mendidih, berasap, lalu menguap begitu saja saat sosok itu melangkah melewatinya. Pagar gaib yang diharapkan bisa menahan ternyata jebol seketika. "Bu, kita harus keluar," teriak Agus dengan suara parau. Namun kaki mereka seolah terkunci. Sosok itu mendekat perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah basah di lantai keramik. Bau anyir bercampur lumpur memenuhi hidung mereka. Bu Ratna menjerit lagi, wajahnya pucat pasi. "Jangan dekati aku. Pergi!" teriaknya sambil menutupi wajah. Agus hanya bisa berdiri kaku. Dadanya berdegup sekeras gendang. Suara napas sosok itu berat, basah, seolah berasal dari kuburan. Saat kilatan petir kembali menyambar, wajah Siti terlihat lebih jelas. Luka di kepalanya, menganga tanah menempel di rambutnya, dan matanya memancarkan amarah. Agus terhuyung hampir jatuh. "Ampun, ampun, Di!" Suaranya lirih, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Sosok itu berhenti tepat di tengah ruangan, tidak banyak bergerak. Hanya tatapannya yang menusuk, membuat udara semakin sesak. Bu Ratna menangis keras, tangannya mencengkram lengan Agus. Begitu kuat hingga kuku-kukunya meninggalkan bekas. "Gus, lakukan sesuatu. Aku nggak mau mati di sini." Agus menoleh, wajahnya ketakutan. "Apa yang bisa aku lakukan? Dia sudah di sini, Bu. Air doa nggak berguna." Bu Ratna menjerit, tubuhnya gemetar. "Ini salahmu, Gus. Semua ini salahmu." Agus membungkam mulutnya dengan tangan. "Diam, jangan bicara sembarangan, dia bisa dengar." Namun terlambat. Sosok itu bergerak lagi. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Darah menetes dari ujung rambut ke lantai. Petir kembali menyambar, membuat bayangannya memanjang di dinding. Bu Ratna berusaha berlari ke kamar, tapi pintu tiba-tiba tertutup keras, terkunci sendiri. Ia menabrak pintu, menangis, menghantamnya dengan tangan. "Buka, buka, aku nggak mau di sini." Agus mencoba menariknya, tapi tubuhnya sendiri lemas. Mereka berdua terjebak di ruang tamu. Sementara sosok itu semakin mendekat, udara dingin memenuhi ruangan. Napas mereka keluar berupa asap tipis. Bau tanah basah makin menusuk, seakan-akan ruangan itu berubah menjadi lubang kubur. Bu Ratna terjatuh di lantai, merangkak mundur. Agus berdiri kaku, keringat dingin bercucuran meski tubuhnya membeku. "Dik, aku mohon, jangan ganggu aku lagi." Suara Agus parau, hampir tidak terdengar. Sosok itu berhenti beberapa langkah.
di depan mereka. Lalu tanpa suara, ia menunduk, tangannya menjuntai, kepalanya miring. Kilatan petir membuat luka di kepalanya tampak jelas, darah segar menetes meski tubuh itu seharusnya sudah mati. Bu Ratna menjerit sekencang-kencangnya. "Ya, Allah, jangan." Agus menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. Meski gelap menutup pandangan, ia tetap bisa merasakan hawa dingin yang begitu menusuk. Nafasnya pendek-pendek, dadanya seperti ditindih batu. Di sampingnya, Bu Ratna berteriak ketakutan. Suaranya pecah menembus ruang tamu yang kini gelap dan berbau tanah. Dalam kilatan petir, arwah Siti berdiri tak bergerak. Tubuhnya berlumur tanah basah. Luka menganga di kepalanya masih mengalirkan darah. Tatapannya kosong tapi menusuk, menimbulkan rasa perih yang tidak bisa dijelaskan. Udara di sekitarnya semakin berat, membuat keduanya sulit bernapas. Bu Ratna tiba-tiba menjerit keras. Perhiasan emas di tubuhnya, kalung, gelang, cincin, mulai terasa panas. Ia memegang kalung di lehernya, lalu menjerit lagi. Logam itu membara, kulitnya melepuh. "Gus, tolong, panas sekali." Ia berguling di lantai, mencoba melepaskan perhiasan itu. Tapi justru semakin menempel dan membakar kulitnya. Agus membuka mata, terkejut melihat tubuh Bu Ratna yang penuh luka melepuh. "Astagfirullah, Bu." Ia berusaha menolong, tapi tangannya sendiri gemetar. Setiap kali ia mendekat, hawa panas ikut membakar kulitnya. Bu Ratna terus berguling. Dasternya basah oleh keringat bercampur darah yang keluar dari luka terbakar. Arwah Siti tidak bergerak, hanya menatap. Tatapannya membuat Agus merasakan siksaan lain. Tiba-tiba kepalanya sakit luar biasa. Ia menjerit, tangannya memegangi kepala. Dalam pikirannya, ia dipaksa melihat detik-detik kematian Siti. Hantaman cangkul menghantam tengkoraknya sendiri. Ia merasakan darah muncrat, tubuhnya ditarik, dibungkus tikar pandan, lalu diseret di tanah. Ia merasakan napasnya semakin sempit. Tubuhnya terhimpit tanah yang ditimbun di atas wajah. Semua itu terjadi dalam pikirannya, nyata seperti ia sendiri yang menjadi korban. "Tidak, ampun, Dik, hentikan!" teriak Agus histeris. Tubuhnya menggeliat di lantai, wajahnya penuh keringat. Ia merasakan setiap detik penderitaan itu, dari rasa sakit, takut, hingga napas terakhir. Suaranya serak, tangisnya bercampur tawa gila. Bu Ratna dengan tubuh sekarat karena luka bakar, merangkak mendekati Agus. Wajahnya penuh darah, kulitnya melepuh. Dengan suara parau ia menunjuk Agus. "Dia pembunuhnya, bukan aku, dia yang bunuh." "Istrinya!" teriak Bu Ratna dengan napas tersengal. Arwah Siti menoleh ke arahnya. Tatapan kosong itu tiba-tiba memancarkan amarah yang lebih dalam. Dari lantai keramik mahal rumah itu muncul retakan. Tanah basah merembes keluar, akar-akar pohon beringin perlahan menjulur ke permukaan. "Ah, apa ini? Jangan, tolong!" Bu Ratna menjerit. Tubuhnya dililit akar basah yang muncul dari lantai. Akar itu melilit kakinya, lalu merayap ke tubuh. Bu Ratna mencoba meronta, tapi semakin ia berusaha lepas, semakin kencang lilitan itu. Agus menatap dengan mata melotot, masih berguling merasakan siksaan batin. "Bu, ampunilah kami, ampun." Akar-akar itu menarik tubuh Bu Ratna perlahan. Lantai keramik yang mahal retak semakin lebar, berubah menjadi tanah hitam berlumpur. Bu Ratna berteriak sekeras-kerasnya, suaranya menggema, penuh ketakutan. "Gus, tolong aku, jangan biarkan aku mati begini. Aku nggak mau ditelan tanah." Agus hanya bisa merangkak mendekat, tapi tubuhnya terlalu lemah. Suara teriakannya tenggelam oleh jeritan Bu Ratna. Akar-akar itu menarik tubuh Bu Ratna semakin dalam. Tangannya menggapai-gapai, kukunya berdarah karena mencakar lantai. Namun tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap di telan tanah basah yang menutup kembali. Hanya menyisakan bekas retakan dan jeritan terakhir yang menggema di seluruh ruangan. Agus terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Matanya kosong, suaranya serak.
Ia tidak lagi bisa membedakan antara nyata dan tidak. Setiap detik, siksaan batin membuat kewarasannya hancur. Ia menangis, tapi tangisnya bercampur dengan tawa histeris. "Dick, ampun Dick, aku salah. Arwah Siti masih berdiri di tengah ruangan. Tidak ada suara keluar dari mulutnya, tapi tatapannya cukup untuk membuat Agus semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Hawa dingin menekan ruangan, bau tanah dan darah semakin kuat. Di luar, badai semakin menggila. Hujan turun deras, petir menyambar, angin kencang mengguncang jendela. Rumah mewah itu berguncang seperti akan roboh. Agus merangkak ke sudut ruangan, tubuhnya lemas. "Aku nggak sanggup. Lagi, aku gila. Ia menutup wajah dengan kedua tangan tapi tidak bisa mengusir bayangan yang terus muncul. Hantaman cangkul, tanah basah, wajah pucat Siti. Semua silih berganti menekan pikirannya. Arwah itu hanya berdiri. Tidak menyerang, tidak bicara, hanya menatap dengan mata kosong yang penuh dendam. Kehadirannya cukup untuk membuat semua kewarasan runtuh. Malam itu menjadi malam paling panjang. Badai di luar tidak kunjung reda. Di dalam rumah, Agus terjebak dalam rasa bersalah yang memakan jiwanya perlahan. Tubuhnya lemah, suaranya habis, matanya merah penuh air. Ia terisak pelan, tubuhnya menggigil. Ruangan gelap itu terasa semakin menekan. Hanya kilatan petir yang sesekali memperlihatkan wajah pucat arwah Siti. Agus sudah tidak sanggup lagi. Hatinya terhimpit rasa takut dan rasa bersalah yang tidak bisa ia lawan. Setiap helaan napasnya seperti ditarik keluar paksa. Tiba-tiba tubuhnya bergerak sendiri. Dengan langkah sempoyongan, ia berdiri lalu berlari keluar rumah. Hujan deras menyambut, membuat tubuhnya basah kuyup seketika. Namun ia tidak peduli. Ia berlari di jalan desa yang becek, menabrak pagar rumah, menendang genangan air, sambil berteriak-teriak, "Histeris, aku yang membunuhnya. Aku yang bunuh Siti, aku yang kubur dia di bawah beringin." Suaranya pecah, bercampur dengan suara badai. Warga yang terbangun karena keributan itu mulai keluar rumah. Mereka menyalakan lampu, menyingkap pintu dan melihat Agus berlari tanpa arah, dengan wajah kacau. Air hujan bercampur air mata menutupi wajahnya, tapi teriakannya jelas terdengar di seluruh desa. "Masya Allah, Agus kenapa?" Bisik seorang, "Tetangga. Dia bilang bunuh istrinya," saut yang lain terkejut. Agus terhuyung jatuh bangun di jalan berlumpur. Ia bangkit lagi lalu berteriak lebih keras, "Ampun, aku kubur dia di rumah kosong, di bawah beringin. Ampun." Warga semakin gempar. Beberapa mencoba mendekat, tapi Agus terus menjerit, wajahnya liar, matanya merah. Ada yang ketakutan, ada yang penasaran, ada pula yang segera berlari memanggil kepala desa. Di tengah hujan deras itu, Agus akhirnya terduduk di tanah, memukul-mukul kepalanya sendiri. "Siti, aku salah, aku gila." Warga berdiri mengelilingi, tak berani mendekat terlalu dekat. Mereka hanya berbisik-bisik, menyaksikan lelaki yang dulu tampak biasa kini berubah jadi sosok gila dengan mulut yang terus memuntahkan pengakuan. "Dia benar-benar bunuh istrinya?" tanya seorang ibu. "Kalau benar berarti Siti bukan kabur." "Astagfirullah," jawab yang lain. Malam itu menjadi malam gaduh. Kepala desa datang mencoba menenangkan warga. Agus tetap meraung, tubuhnya diguyur hujan tanpa henti. Dua orang pemuda akhirnya menahan tangannya agar ia tidak melukai dirinya sendiri. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat. Polisi datang ke desa setelah mendapat laporan. Warga berbondong-bondong mengikuti mereka menuju rumah kosong di ujung desa, tempat yang disebut Agus dalam teriakannya. Hujan sudah reda, tanah masih becek, dan bau lembab memenuhi udara. Di bawah, pohon beringin yang rimbun, polisi mulai menggali. Warga menahan napas, suasana hening. Hanya suara cangkul yang menghantam tanah basah. Tidak butuh waktu lama, ujung tikar pandan terlihat dari dalam lubang.
Bau anyir bercampur tanah busuk langsung menyeruak. Seorang ibu menjerit pelan menutup hidung. Anak-anak menangis ketakutan. Polisi menggali lebih dalam, lalu mengangkat bungkusan itu dengan hati-hati. Tikar pandan terbuka sedikit, memperlihatkan tulang belulang dengan sisa kain perempuan yang sudah membusuk. Itu Siti. Suara seorang tetangga bergetar. Polisi segera memastikan, lalu menutup kembali bungkusan itu dengan plastik tebal. Kepala desa hanya bisa menunduk, wajahnya pucat. Warga berbisik-bisik, sebagian menangis, sebagian memandang Agus dengan ngeri. Agus sendiri duduk tak jauh dari sana. Tangannya diborgol, tubuhnya basah kuyup. Ia tertawa dan menangis bergantian, suaranya serak. Itu dia. Itu Siti. Dia masih marah. Dia masih lihat aku. Seorang polisi mendekat menatap wajah Agus. Kamu yang melakukan ini. Agus mengangguk cepat, matanya kosong. Aku yang bunuh. Aku pakai cangkul. Aku bungkus tikar. Aku kubur sendiri. Ampun. Polisi menariknya berdiri, lalu membawanya menuju mobil. Warga menyingkir. Sebagian masih tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja mereka saksikan. Nama Siti yang dulu dicap buruk kini kembali disebut dengan penuh iba. Kasihan Siti. Dia setia, tapi malah dibunuh, kata seorang ibu dengan mata berkaca-kaca. Rumah Bu Ratna tidak lagi berpenghuni. Setelah kejadian malam itu, lantai ruang tamu retak-retak, bekas akar aneh masih terlihat menjalar. Warga yang mencoba masuk siang hari merasakan hawa dingin dan bau tanah basah. Tidak ada yang berani menempatinya. Rumah itu akhirnya dibiarkan kosong, menjadi rumah berhantu baru di desa itu. Kepala desa hanya bisa menggeleng. Dosa memang tidak bisa ditutup. Sekuat apapun bersembunyi, pasti terbuka juga. Hari-hari berikutnya Agus resmi ditahan. Namun pikirannya sudah hancur. Di ruang tahanan ia hanya bisa tertawa sendiri, lalu tiba-tiba menangis histeris. Ia berbicara pada udara kosong, seakan sedang bercakap dengan istrinya yang sudah tiada. Petugas hanya bisa menatap dengan wajah prihatin. Kasus ini selesai, kata polisi. Tapi laki-laki ini sudah gila. Dia tidak akan kembali normal. Warga desa menyimpan kisah itu sebagai pelajaran. Mereka masih sering menceritakan bagaimana malam itu hujan turun deras, petir menyambar, dan seorang suami berlari di jalan sambil berteriak mengaku membunuh istrinya. Kisah itu menjadi peringatan bahwa pengkhianatan hanya akan berakhir dengan kehancuran. Dendam arwah Siti akhirnya terbalas. Bukan dengan kedamaian, melainkan dengan hancurnya hidup mereka yang mengkhianatinya. Siti tidak lagi dianggap sebagai istri yang kabur, melainkan korban yang setia hingga akhir. Sedangkan Agus, lelaki yang dulu dielu-elukan sebagai pekerja keras, kini hanya tinggal nama, terkurung dalam kegilaan. Malam terakhir itu menjadi penutup dari semua yang mereka sembunyikan. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan yang bisa disimpan. Yang tersisa hanyalah rumah kosong berhantu, tikar pandan berlumur tanah, dan jeritan terakhir seorang suami yang kini tidak lagi punya arah. Cerita pun berakhir. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan cerita terbaru dari Kala Mistika. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.